Kita semua pasti sudah tidak asing dengan yang namanya keju. Bahkan kita semua ada yang banyak menyukai dengan keju. Namun, perlu tahu, dalam proses pembuatan keju dibantu oleh bakteri. Selain itu, sebelum makan, kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita terhindar dari bakteri yang menempel pada tangan kita. Sebelumnya, apa itu bakteri? Bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang artinya tongkat atau batang. Bakteri merupakan organisme berukuran sangat kecil, bersel tunggal, sehingga untuk melihatnya kita perlu menggunakan bantuan dari mikroskop. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah organisme mikroskopis, yang dimana dia berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai dengan 5 mikrometer. Maka dari itu, bakteri termasuk dalam makhluk hidup mikroskopis. Ciri yang kedua adalah uniseluler, yang dimana uniseluler ini adalah bakteri yang terdiri dari satu sel atau disebut sebagai organisme uniseluler. Ciri yang ketiga adalah prokariotik, yang dimana dia merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik. Lalu yang terakhir adalah bakteri yang dapat hidup di segala kondisi. Ciri bakteri selanjutnya ada bentuk sel bakteri, yang dimana bakteri memiliki bentuk sel yang beragam, diantaranya adalah kokus, yang dimana kokus bentuknya seperti bola, bacillus seperti batang, spirillum seperti gelombang, vibrio seperti tanda baca koma, dan kokobacillus bulat memanjang, dan yang terakhir seperti sekrup. Ciri yang kedua ada bentuk koloni bakteri, yang dimana merupakan kumpulan dari beberapa bakteri yang saling menempel. Ada bakteri kokus dan juga bakteri basil, seperti teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya kita masuk pada struktur bakteri. Kira-kira tubuh bakteri itu seperti apa ya? Bagian terluar bakteri dilindungi oleh lapisan yang disebut dinding sel. Adanya dinding sel yang disusun oleh peptiduglikan menyebabkan sel bakteri menjadi kaku. Di bawah dinding sel masih terdapat satu lapisan pelindung, yaitu membran sel atau plasma yang memiliki peran penting dalam mengendalikan transport zat menuju ke dalam dan keluar sel. Pada gambar yang berwarna kuning merupakan dinding sel, pada gambar yang berwarna hijau adalah membran plasma. Berikutnya lapisan tambahan berupa kapsul. Tidak semua bakteri dilindungi oleh kapsul, melainkan hanya bakteri tertentu saja. Fungsi kapsul selain sebagai pelindung dari fagositosis, juga berperan sebagai pelindung dari kondisi lingkungan seperti radiasi maupun senyawa kimia. Selanjutnya, bagian cair dari dalam sel yang disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma ini 80% tersusun dari air. Selain mengandung nutrisi, di dalam sitoplasma terdapat nukleoid dan ribosom. Nukleoid sebagai organisme prokariotik, struktur sel inti pada bakteri tidak diselubungi oleh membran inti. Di dalam nukleoid terdapat kromosom atau DNA yang berbentuk sirkular yang membawa info pertama yang diperlukan oleh sel seperti bentuk sel dan lain-lain. Pada sel bakteri juga terdapat ribosom yang sama pada organisme lainnya, tetapi pada bakteri ukurannya lebih kecil. Ribosom berfungsi dalam proses sintesis protein. Pili yaitu struktur yang melekat pada membran sel. Fungsinya sebagai alat perlengkapan bakteri. Selanjutnya, struktur seperti benang yang tersusun atas protein disebut flagella. Fungsinya sebagai alat gerak pada bakteri.
Cara hidup bakteri. Bakteri autotrof dapat membuat makanannya sendiri. Bakteri fotoautotrof membuat makanan menggunakan cahaya matahari. Contohnya adalah Rhodopseudomonas. Lalu ada bakteri chemoautotrof membuat makanan menggunakan energi kimia. Contohnya Nitrosococcus. Bakteri heterotrof tidak dapat membuat makanannya sendiri. Bakteri heterotrof dibagi menjadi 3, yaitu bakteri saproba mendapat makanan dengan menguraikan. Bakteri simbiosis mutualisme mendapat makanan dengan berhubungan saling menguntungkan. Contohnya Rhizobium sp. Bakteri parasit mendapat makanan dengan merugikan organisme lain. Contohnya Microbacterium leprae. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Contohnya Nitrosomonas. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Contohnya Clostridium tetani. Bakteri anaerob fakultatif adalah bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya Streptococcus. Reproduksi bakteri dibagi menjadi 2, yaitu aksesual dan seksual. Pada aksesual dibagi menjadi 3. Yang pertama, konjugasi, yaitu pemindahan bakteri gen secara langsung melalui jembatan konjugasi. Yang kedua, transduksi, yaitu rekombinasi sel bakteri dengan menggunakan virus Vlac. Ketiga, transformasi, yaitu rekombinasi gen melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain. Peran bakteri dalam kehidupan. Dalam peran ini ada 2 bakteri yang menguntungkan dan yang merugikan. Kita masuk pada bakteri yang menguntungkan. Yang pertama ada pembuatan keju dan yogurt, yang kedua asam cuka dan nata de coco, ketiga keju dan mentega, keempat pembuatan yogurt, kelima antibiotik tirotrisin, keenam antibiotik basitrasin. Lalu ada juga bakteri yang merugikan. Yang pertama ada penyakit kolera, kedua penyakit TBC, ketiga penyakit disentri, dan yang keempat penyakit tetanus.